Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada seri video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika, yaitu gerak. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang konsep gerak, perpindahan, dan jarak. Yuk, kita mulai aja pelajaran kita. Nah, jadi apa sih gerak itu? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, karena definisi ini nih ya, karena ada dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain, maka gerak itu harus memiliki acuan. Contohnya penumpang dalam kereta. Contohnya gimana? Yuk kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya dalam kereta ya. Kalau kita lihat dalam kereta yang sedang bergerak ini, penumpang yang ini nih, misalnya penumpang ini, itu tidak bergerak terhadap penumpang ini ya, jaraknya tetap sama. Tetapi para penumpang ini pasti bergerak terhadap, misalnya di luar ada apa nih? Di luar ada, oh nih ada gedung, ada sesuatu di sini, ada mobil. Semua penumpang di sini bergerak terhadap si mobil ini gitu ya, karena dia ikut bergerak bersama kereta. Tapi meja ini dan meja ini nggak bergerak nih. Nah ya, jadi gerak itu harus ada acuannya. Terhadap siapa sih kita melihat si gerak itu gitu ya. Contoh misalkan kamu lagi naik mobil, misalkan naik mobil online gitu ya, kamu duduk di belakang pak supir. Ya kamu terhadap supir tidak bergerak gitu ya, karena kamu tetap duduk gitu. Kecuali kamu pindah duduknya di belakang kursi penumpang gitu ya. Tapi terhadap jalan, terhadap pohon kamu bergerak. Oke. Nah, kemudian juga ada yang namanya gerak semu. Gerak semu itu adalah gerak tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contoh kalau kita sedang berkendara, seolah-olah pohon itu bergerak ke arah mobil gitu ya. Padahal mobil yang bergerak. Atau garis putus-putus di jalan. Nah, seolah kalau kita sedang naik kendaraan bergerak ke arah kita gitu ya. Padahal tidak, kita yang bergerak melewati mereka. Nah, kemudian juga ada yang namanya gerak relatif. Nah, karena tadi berdasarkan acuan terhadap siapa gitu ya, maka gerak itu memiliki suatu kecepatan atau gerak relatif gitu. Terhadap siapa sih kita melihat benda tersebut gitu ya. Misalnya kakak punya pohon, kakak punya batu gitu ya, kakak punya sepeda, punya mobil. Nah, mobil sedang bergerak ke sini. Nah, si pohon ini diam terhadap si batu gitu ya. Berikut pun si batu diam terhadap pohon. Tapi si mobil ini bergerak terhadap pohon. Nah, si pohon pun seolah-olah bergerak terhadap mobil gitu ya. Nah, itu namanya gerak semu. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh soal gerak relatif. Jadi kalau kakak punya tiga buah benda nih, ada benda A, benda B, dan benda C. Ya, maka hitunglah kecepatan relatif A dilihat oleh B gitu ya. Nah, jadi si A ini melihat si B tuh gimana gitu ya. Nah, ini si A melihat si B itu bergeraknya seberapa cepat gitu ya. Nah, kalau ketemu soal-soal yang seperti ini, maka kita gampang banget nih. Kecepatan relatif A dilihat oleh B. Maka jawabannya A adalah kecepatannya B atau V-nya B gitu ya, dikurang V-nya si A. Artinya 20 dikurang 10. Nah, ini adalah 10 meter per second. Ya, jadi si A ini kalau melihat B seolah-olah dia bergerak ke kanan 10 meter per second. Gimana kalau si B terhadap si C? Nah, tadi kan belakang kurang depan ya. Terhadap dan dilihat oleh ini sama. Nah, ini jadi jawaban yang B adalah C, V-nya si C dikurang V-nya si B. Nah, jadi berapa nih ya? Oh, ini berarti... Nah, ini satu lagi konsep dalam gerak. Kita mesti menentukan arah. Kalau misalkan ke kanan ini positif, maka ini yang ke kiri adalah negatif gitu ya. Jadi ini adalah min 30 dikurang si B. Berarti dikurang 20 ya. Artinya adalah min 50 meter per second. Kenapa bisa min 50 sih? Karena si C ini melihat seolah-olah si B dan si si B ini mendekat ke dia cepat banget. Padahal si B kecepatan 20 ya. Ternyata si C juga bergerak. Makanya seolah-olah kecepatannya tambah cepat. Nah, bagaimana kan si C dilihat oleh si A? Nah, berarti sama nih ya. Berarti untuk jawaban yang C tinggal VC dikurang VA. Berarti berapa nih? Min 30 dikurang 10. Nah, min 40 meter per second. Nah, tugas relatif seperti itu. Gampang ya, nggak terlalu sulit. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Jadi apa sih bedanya perpindahan dan jarak gitu ya? Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir. Jadi perubahan posisi doang ya, terhadap posisi awalnya. Kalau jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Nah, kalau kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah. Nanti kakak akan kasih tahu nih bagaimana sih cara menghafal rumusnya gitu ya. Kalau kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, ini kakak contohin suatu lintasan. Jadi misalkan ada siapa ya? Ada Ijup. Nah, ada Ijup bergerak dari sini. Wah, dia dari A dia ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke G gitu ya. Misalkan nih 10 meter.
Misalkan ini 30, misalkan ini berapa 15, ini misalkan 10, ini misalkan berapa 20. Oke, ini misalkan berapa nih? 50 misalnya. Nah, di sini misalkan berapa ya? 10 gitu. Jangan 20, 15 ya. Oke. Nah, si Jup ini dia bergerak ya dari A ke B ke C ke D ke E ke F ke G. Maka kita bisa bilang kalau perpindahan dia, pindahan Ijup itu hanya 15 meter. Wah, ke bawah, ke selatan gitu, ke bawah. Kok bisa sih Kak 15 meter? Iya, karena kalau perpindahan dia cuma melihat, oh awalnya Ijup di A, akhirnya di B. Oh, dia cuma pindah 15 gitu ya. Nah, beda kalau kita bicara tentang kecepatan. Jarak. Ya, jaraknya berapa sih? Jarak yang itu Ijup. Nah, jarak yang ditempuh oleh Ijup adalah semua yang dia ikuti nih. Oh, ini berarti dia jalan 10 meter. Dia berarti jalan 30 meter gitu ya. Nah, tambahin terus nih. Tambah 15, tambah 10 meter, ditambah 20 meter, ditambah 50 meter gitu. Jadi tambah-tambah terus. Nah, itu adalah jarak. Jadi dia lewat manapun dihitung. Artinya kalau kakak punya lapangan sepak bola misalnya ya. Nah, kakak punya lapangan sepak bola nih. Ini 50 kali 100 meter misalnya. Kakak bergerak dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Kakak balik lagi ke titik A. Berarti perpindahannya itu adalah 0. Kok bisa 0 Kak? Karena nggak pindah dari A balik lagi ke A gitu ya. Tapi jarak yang ditempuh, nah tinggal tambahin semua. Berarti ini 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50 gitu ya. Jadi perpindahannya kalau dia putar sini ya udah. Bagaimana kalau dia putarnya berkali-kali? Ya sama aja gitu ya. Misalnya dia putar berkali-kali nih. Nah, dia putar nih dari A, dia putar sekali, 2 kali, 3 kali, terus balik lagi ke A. Ya udah, tetap perpindahan adalah 0 ya. Jadi gitu ya bedanya perpindahan dan jarak. Nah, ini sedikit ringkasannya. Jadi kalau perpindahan itu memiliki besar dan arah gitu ya. Karena tadi kakak bilang di sini perpindahannya ke bawah gitu. Ini perlu dinyatakan nih. Dia pindah kemana? Pindah ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan gitu ya. Nah, kalau jarak hanya besar saja, dia tidak punya arah. Jadi yang penting berapa meter aja gitu ya. Nah, nih cara menghafal rumusnya adalah seperti ini. Oke. Kalau kita lihat kecepatan, dia mengandung huruf P ya. Maka rumusnya pasti perpindahan, nah dibagi waktu. Oke ya. Kalau kelajuan, nah ini ada huruf J-nya ya. Maka dia pasti jarak dibagi waktu. Oke, jadi ngafalin gampang gitu. Kalau percepatan, perpindahan bagi waktu. Kalau kelajuan, karena ada J, jarak bagi waktu. Oke ya. Jadi sama aja nih, kalau perpindahan punya besar dan arah, maka kecepatan punya besar dan arah juga. Oke, kita coba contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini. Contoh soal pertama. Dorita bersepeda dari ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita akan gambar dulu nih. Nah, kita akan gambar dulu pergerakan dari si Dorita. Dia bilang ke selatan 42 meter. Maka misalkan dia start dari titik sini. Dia ke selatan 42 meter. Gitu ya. Ke barat. Nah, mungkin kalau adik lupa. Nah, ini utara. Ini barat. Ini timur. Ini selatan. Gitu ya. Dia ke barat 16 meter. Oh, berarti dari sini. Dia pindah ke sini. Nah, ini 16 meter. Oke ya. Ke utara lagi 30 meter. Nah, ke utara lagi 30 meter. Nah, 30 meter. Jadi dia startnya di sini. Nah, oke ya. Finishnya di sini. Oke. Nah, sekarang ditanya adalah jaraknya berapa nih? Gitu ya. Jaraknya berarti gampang. Tinggal kita jumlahin aja ya. Berarti ini 42 ditambah 16 ditambah 30. Berarti berapa nih? 58 tambah 30. Berarti 88 meter. Nah, perpindahannya gimana? Nah, ingat perpindahan itu hanya perubahan dari start ke finish. Berarti di sini nih. Ah, ini berapa nih perpindahan dia nih? Wah, ini nggak ada yang kasih tahu, Kak. Wah, ini miring-miring. Wah, bisa jadi segitiga. Kita bikin segitiga. Oke ya, ini 16.
Nah, ini kakak coret dulu. Berarti kalau semuanya adalah 42, di sini 30, maka di sini 12. Maka kita punya segitiga yang harus kita cari Pitagorasnya. Ini 16, ini 12, ini siku-siku, ini berapa? Toleban siku-siku. Nah, ini karena kalau belok ke barat dari utara ya pasti siku-siku gitu ya. Maka di sini juga siku-siku. Berapa nih? Kita Pitagoraskan, berarti akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, ini berarti akar dari 256 tambah 144. Nah, ini berarti akar dari 400, hasilnya 20. Nah, berarti perpindahan dia, nah ini adalah 20 meter gitu ya. Nah, berarti sekarang gimana dengan kelajuan dan kecepatan? Nah, kelajuan. Nah ingat J, maka ini pasti jarak gitu ya, dibagi waktu. Oke ya. Jarak itu berapa nih? Oh, 88. Waktunya berapa? 20 detik. Nah, dibagi 20 gitu ya. Maka ini 4,4 meter per second. Nah, gimana dengan kecepatannya gitu ya. Kita hitung kecepatannya ya. Kecepatan. Nah, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu gitu ya. Perpindahan adalah 20 dibagi 20. Nah, berarti 1 meter per second. Oke ya. Ini kalau kita lihat di sini mirip-mirip ya. Kecepatan sama kelajuan tuh mirip. Nah, jadi gimana sih bedanya apa sih gitu nanti kalau kita dirumus-rumus gitu ya. Kalau jarak biasa disimbolkan dengan S. Nah, kalau perpindahan itu biasa disimbolkan dengan X besar. Ya, X besar. Kalau kelajuan bisa disimbolkan dengan V kecil. Kalau kecepatan bisa dengan V besar. Ya. Nah, bedanya itu. Atau V tapi ada atasnya ada topinya karena dia vektor. Oke. Nah, ini soal berikutnya. Nah, ini Vania menempuh lintasan dari A ke B ke C ke D. Dari A ke B ke C dan ke D. A ke B ke C, kemudian dia ke D. Gitu ya. Berapa sih kelajuannya dia ya? Pasti pertanyaannya sama nih. Berapakah kecepatannya dia? Berarti kalau kecepatan yang tanya adalah kita nggak usah pusing-pusing ya, ini berapa ya, terus kita hitung ininya, nggak harus gitu, karena yang tanya adalah berapa kecepatannya dia. Maka kalau kecepatan, karena dia P, maka ini adalah perpindahan dibagi dengan waktu, gitu ya. Nah, berarti perpindahannya hanya dari sini sampai sini, sampai sini. Berarti sama nih, bikin segitiga lagi. Oke, kita tinggal cari nih. Oh, ini berarti 20. Ini 52 dikurang 37 berapa ya? 15 ya. 15. Nah, maka kita mencari si AD-nya nih. Berapakah AD? Nah, pakai Pitagoras, akar 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Nah, ini berarti akar dari 400 tambah 225 atau sama dengan akar 625. Nah, ini berarti 25 meter. Maka ini artinya adalah 25 meter. Gitu ya. Nah, berarti berapa nih kecepatannya? Tinggal berarti 25 meter dibagi 3 menit. Nah, ini mesti hati-hati. Harus kita ubah menjadi detik. 3 dikali 60. Oke ya. Dicoret 5, 12. Nah, ini adalah 5 per 36 meter per second. Nggak apa-apa dalam bentuk seperti ini aja. Nah, kita coba lagi. Nah, Edi berlari dalam sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20. Nah, ia menempuh 3,5 putaran dalam waktu setengah menit. Nah, ini berarti dia punya lingkaran, punya lintasan berbentuk lingkaran, ya. Anggap dia mulai dari 1 titik. Misalnya dia mulai dari titik ini, dari titik A, gitu ya. Dia berputar berapa? 3,5, berarti 1, 2, 3, setengah. Nah, berarti sampai titik B ya. Nah, sampai titik B. Nah, ini berarti adalah diameter. Oke ya. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Oke. Kalau kecepatannya gampang nih. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu ya. Nah, perpindahannya kan cuma dari A ke B. Ya, berarti ini
Ini jari-jari 21, maka ini pasti 21 totalnya adalah 42. 42 dibagi setengah menit, 30 detik gitu ya. Berapa nih? 1,4 meter per second. Nah, gimana dengan kelajuannya? Nah, ini agak sulit nih. Kelajuan. Maka ini adalah jarak bagi waktu. Jaraknya berapa? Oh, dia 3,5 putaran. Jadi kalau jaraknya kita tidak bisa A ke B, tapi harus jumlah putaran atau lintasannya berapa. Gimana cara hitungnya? Oh, berarti ini pakai keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 22/7 dikali diameter gitu ya. Tapi 3,5 putaran, berarti dikali 7/2, 3,5. Nah, ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret jadi 11, maka tinggal 11 dikali diameter 42. Nah, berapa nih ya? 42 kali 42 itu 462. Oke. Tinggal kita masukin sini deh. 462 dibagi dengan waktunya. Tadi berapa tuh? 30 detik gitu ya. Berapa nih? 462 dibagi 3. 1 3 16 5 15 1 2 4 154. 15,4. Ah, berarti ini cepat sekali nih dia berlarinya. 3,5 putaran hanya dalam waktu setengah menit. Gimana kalau 3/4? Ya sama aja. Kita bikin lingkarannya dulu. Nah, jadi kalau gini kita bikin lintasan dulu ya. Sama kayak tadi soal yang ini kakak bikin lintasannya dulu kalau nggak ada. Kalau soal yang ini sudah ada lintasannya, jadi gampang. Soal ini belum ada, kita bikin dulu lintasannya. 3/4 putaran. Misal kita anggap mulai dari titik sini, titik A gitu ya. 3/4 putaran berarti cuma cuma sampai sini doang. C sampai C gitu ya. Nah, ingat ini kalau 3/4 maka ini bisa dibagi 4 nih. Nah, ini siku-siku ya. Berguna nih. Kenapa berguna? Nanti kita lihat ya. Ini 21 meter, ini 21 meter. Oke, dalam waktu 20 detik. Nah, berarti ini waktunya 20 detik. Berapakah kelajuan dan kecepatannya? Yuk, kita coba ya. Kelajuan dulu. Atau kecepatan dulu ya. Kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu gitu ya. Perpindahannya adalah dari A ke C. Begini nih. Wah, siku-siku dong. Segitiga dong. Kita masih Pitagoras nih. Berarti ini adalah AC. Kita cari akar dari 21 kuadrat ditambah 21 kuadrat gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi akar dari 2 dikali 21 kuadrat. Boleh ya? Kan ditambah gitu ya. Yang bisa keluar adalah ini nih. Nah, ini jadi 21 akar 2. Nah, berarti perpindahannya adalah 21 akar 2 dibagi dengan waktunya 20 detik. Gitu ya. Berarti ini nah, ini biarin aja nih sebenarnya dalam bentuk seperti juga nggak apa-apa. Kalau dihitung agak sedikit ribet karena ada akar-akarnya gitu ya. Kalau mau dihitung boleh, nanti hasilnya akan menjadi berapa nih ya? 2,1 bagi 2 berarti 1,05 akar 2 meter per second. Tapi sampai sini sih kakak sudah oke. Nah, sekarang tinggal kelajuannya. Gimana kelajuannya? Kelajuannya adalah jarak dari sini ke sini ya. Tapi hanya 3/4. Kalau tadi kan 3,5. 1, 2, 3,5 gitu ya. Kalau ini hanya 3/4. Nah, oke, sekarang kita hitung nih 3/4. Berarti tetap sama pakai keliling lingkaran. Berarti jaraknya, nah ini kita hitung jaraknya dulu. Nah, 3/4 dikali 22/7 atau pi dikali diameternya. Oke ya. Berarti ini 3/4 dikali 22/7 dikali berapa diameternya? 42. Nah, ini bisa coret jadi 21. Ini jadi 2, dicoret juga jadi 11. Ada lagi bisa coret? Nggak ada ya. Nanti tinggal kita hitung nih. 3 kali 11 kali 21. Nah, ini masih bisa coret nih. 7 bisa kita coret jadi 3 ya. Nah, jadi tinggal 3 dikali 11 dikali 3. Berapa tuh? 9 dikali 11 berarti 99. Maka kelajuannya, nah, kelajuannya adalah jarak dibagi waktu ya. Berarti 99 dibagi berapa tadi? 20 detik. Nah, oke. Berarti 9,9 dibagi itu berarti 4,95 ya.
meter per second gitu. Jadi gampang ya. Sebenarnya jadi kalau perpindahan itu adalah kita hanya menghitung titik awal ke titik akhir gitu ya. Titik awal ke titik akhir. Kalau jarak kita hitung lintasannya. Kalau kecepatan gampang hafalin ya. P berarti perpindahan dibagi waktu. Kelajuan adalah J. Nah, berarti jarak dibagi waktu. Jadi supaya nggak balik-balik cara menghafalnya seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau video ini bermanfaat, ayo kita bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar dengan baik. Jangan lupa ya like video ini dan juga subscribe di channel Guru Les. Terima kasih.